pra perencanaan. Business owner atau balai mengirimkan surat pembukaan CDE project terhadap suatu rencana pekerjaan pra perencanaan dengan menyertakan rencana user CDE atau business user kepada wali data. Business user atau PPK dan konsultan bekerja dan berkolaborasi membangun data bersama pada folder WIP Share Publish ke dalam CDE folder 1 Feasibility Study. Business owner atau balai menyerah terimakan informasi kunci ke dalam CDE agar masuk ke file folder arsip kepada wali data. Tahapan perencanaan teknik dimulai dari business owner atau balai mengirimkan surat penambahan anggota CDE project atau business user kepada wali data. Yang kedua, business user atau PPK dan konsultan bekerja dan berkolaborasi membangun data bersama dalam folder WIP, Share, dan Publish ke dalam CDE folder 2 atau SID. Yang ketiga, business owner atau balai menyerah terimakan informasi kunci kepada wali data ke dalam CDE agar masuk ke file folder arsip. Tahapan land acquisition dimulai dari business owner atau balai mengirimkan surat penambahan anggota CDE project atau business user kepada wali data. Business user, PPK, dan konsultan bekerja dan berkolaborasi membangun data bersama dalam folder WIP, Share, dan Publish ke dalam CDE folder 3 Land Acquisition. Ketiga, business owner atau balai menyerah terimakan informasi kunci ke dalam CDE agar masuk ke file folder arsip. Tahapan konstruksi. Yang pertama, business owner atau balai mengirimkan surat penambahan anggota CDE project atau business user kepada wali data. Yang kedua, business user atau kontraktor, subkonsultan pengawas, MK, direksi lapangan, dan PPK bekerja dan berkolaborasi membangun data bersama dalam folder WIP, Share, dan Publish ke dalam CDE folder 4 pelaksanaan konstruksi. Yang ketiga, business owner atau balai menyerah terimakan informasi kunci ke dalam CDE agar masuk ke file folder arsip kepada wali data. Informasi kunci berupa permodelan BIM LOD 500, reality capture baik menggunakan LiDAR atau fotogrametri progres 100% dalam format 3MX atau 3SM atau LAS. Dan yang terakhir yaitu data hasil quality control saat kegiatan konstruksi berlangsung seperti pengetesan uji beton, besi, fondasi, dan lainnya. Tahapan operation maintenance dimulai dari business owner atau balai mengirimkan surat penambahan anggota CDE project atau business user kepada wali data. Yang kedua, business user atau konsultan manager, direksi lapangan, dan PPK bekerja dan berkolaborasi membangun data bersama dalam folder WIP, Share, dan Publish ke dalam CDE folder 5 operation dan pemeliharaan. Yang ketiga, business owner atau balai menyerah terimakan informasi kunci ke dalam CDE agar masuk ke file folder arsip kepada wali data. Penggunaan CDE. Folder WIP merupakan tempat pertama kali membuat informasi yang dilakukan oleh penyedia jasa seperti konsultan dan kontraktor. Setelah data selesai dikerjakan, maka data diserah terimakan menggunakan workflow review internal penyedia jasa dan data berpindah secara otomatis ke folder share. Folder share merupakan tempat data untuk mulai dilakukan review persetujuan dengan workflow eksternal, sehingga jika di-approve, data akan berada di folder publish sebagai produk akhir. Folder publish merupakan tempat data produk akhir yang sudah terkonfirmasi dan telah diserah terimakan. Folder arsip merupakan data kunci yang telah diserah terimakan kepada wali data.
BEP atau BIM Execution Plan merupakan dokumen perencanaan pekerjaan dengan menggunakan metode BIM, termasuk kolaborasi dan koordinasi menggunakan CDI dalam mengeksekusi pekerjaan sesuai lingkup dalam KAK. BEP terdiri dari informasi umum, meliputi informasi proyek, informasi organisasi, penanggung jawab, dan pengguna CDI dan RASI. Informasi teknis meliputi informasi software version, format file, class detecting, strategi federasi model 3D, penamaan file, referensi geospasial, dan strategi zonasi. Informasi manajerial meliputi pembagian folder CDI, workflow software, dan koordinasi, Master Information Delivery Plan atau MIDP, Task Information Delivery Plan atau TIDP, dan schedule. Informasi komersial meliputi kriteria quality assurance penerimaan file, lingkup pekerjaan dalam KAK dan atau strategi federasi model BIM merupakan Task Information Delivery Plan. Dalam BEP terdapat TIDP atau Task Information Delivery Plan dan MIDP atau Master Information Delivery Plan. Sumber daya BIM yang didapat dalam BEP yaitu yang pertama SDM, kedua software, dan ketiga hardware. Ketentuan 3D model mulai dari LOD 100, feasibility study LOD 200, DED LOD 300, LOD 350, LOD 400, prakonstruksi LOD 300 sampai LOD 500, dan operation maintenance atau LOD 500. Ketentuan 4D, simulasi dan pengendalian yang dimaksud adalah mengintegrasikan dimensi waktu dengan 3D model sehingga dapat memvisualisasikan urutan tahapan pembangunan berdasarkan satuan waktu. Berikut adalah ketentuan simulasi dan pengendalian 4D. Yang pertama, terdapat simulasi master schedule yang terkoneksi secara digital dengan permodalan 3D melalui aplikasi. Yang kedua, terhubung dengan dashboard progress. Yang ketiga, terdapat visualisasi realisasi progress yang terkoneksi secara digital dalam aplikasi. Yang keempat, tersedia permodelan elemen model 3D rencana dan realisasi yang disimpan dalam folder CDI yang dibagi berdasarkan milestone mingguan. Ketentuan 5D, simulasi dan pengendalian biaya yang dimaksud adalah mengintegrasikan pembiayaan sesuai task pekerjaan dengan 3D model sehingga dapat divisualisasikan urutan tahapan pembangunan berdasarkan satuan waktu. Simulasi dan pengendalian biaya yang dimaksud adalah mengintegrasikan pembiayaan sesuai task pekerjaan dengan 3D model sehingga dapat divisualisasikan urutan tahapan. Yang pertama, pembangunan berdasarkan satuan waktu. Berikut adalah ketentuan simulasi dan pengendalian biaya. Biaya item pekerjaan terkoneksi secara digital terhadap volume atau virtual take-off 3D model melalui atribut data. Kedua, permodelan 3D terkoneksi secara digital terhadap task pekerjaan realisasi dalam sebuah aplikasi. Dan yang terakhir yaitu terhubung dengan dashboard supervise. Pada saat pedoman ini diberlakukan, maka pedoman ini berlaku untuk 1. Pekerjaan perencanaan yang akan dikerjakan. 2. Pekerjaan perencanaan yang sedang berlangsung. 3. Pekerjaan perencanaan yang sudah selesai, namun belum masuk tahap lelang konstruksi. Maka, business owner harus menyertakan data kunci perencanaan teknis ke wali data. 4. Pekerjaan konstruksi yang sudah selesai dilakukan. Maka business owner membuat dan menyerahkan data kunci tahap konstruksi ke wali data. 5. Semua pekerjaan konstruksi baru yang akan dikerjakan, kecuali pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung, namun pada saat selesai konstruksi, business owner tetap harus menyerahkan data kunci tahap konstruksi ke wali data. Pedoman. Baik, demikian tadi video sosialisasi pedoman yang kami rangkum dalam sebuah video. Mungkin untuk selanjutnya bisa diskusi dan tanya jawab. Mungkin kami kembalikan ke Bu Stefani dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Aziz atas video yang telah dipaparkan. Izin
ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengisi evaluasi pedoman BIM di link yang sudah kita share di kolom chat, atau jika ada yang tidak bisa mengakses link bisa melalui QR code yang akan kita share screen. Boleh tolong di share screen, Mbak Uli? Tanda tangannya langsung ditanda tangan, Bu, ya? Izin, iya Bapak, benar. Langsung ditanda tangan. Elektronik, ya. Elektronik. Baik, sambil kita menunggu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pengisian link evaluasi pedoman BIM, kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi, tanya jawab dengan tenaga ahli kita kepada Pak Aziz. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan dan diskusi, bisa kita mulai dari, kalau belum ada yang bertanya, mungkin bisa kita mulai dari yang di chat Zoom ya Bu ya. Izin, iya Bapak. Bisa dimulai dari chat Zoom dulu Bapak. Saya yang pertama, pertanyaan yang di chat Zoom dari Bapak Andreas Handoko. Mohon info penerapan BIM apa sudah dapat diterapkan saat penawaran paket atau berlaku saat pelaksanaan paket. Ini mohon info, pertanyaannya apakah pada saat konstruksi atau pada saat perencanaan ya. Mohon izin Pak Andreas, mungkin bisa open mic. Jadi di sosialisasi tadi kami tampilkan bahwa penerapan BIM ini, sebentar saya search dulu ya. Pada saat pedoman ini diberlakukan, itu nanti untuk pekerjaan perencanaan yang akan dikerjakan. Kemudian pekerjaan perencanaan yang sedang berlangsung, pekerjaan perencanaan yang sudah selesai, namun belum masuk tahap lelang atau mungkin istilahnya stop desain ya. Maka owner harus menyerahkan data kunci perencanaan teknis ke wali data. Masing-masing fase itu punya data kunci yang menjadi aset digital yang dipakai untuk fase-fase selanjutnya, sehingga terdapat keberlanjutan data dari perencanaan sampai dengan konstruksi. Kemudian yang keempat, pekerjaan konstruksi yang sudah selesai dilakukan, maka business owner membuat dan menyerahkan data kunci tahap konstruksi ke wali data. Jadi kalau pekerjaan paketnya adalah konstruksi, tidak harus di sini tidak langsung serta-merta beralih ke sistem baru dengan kolaborasi menggunakan CDE. Tetapi ketika proyek itu selesai, maka data kunci tahap konstruksi itu yang nanti diserahkan ke wali data. Kemudian semua pekerjaan konstruksi baru yang akan dikerjakan. Nah ini berlakunya pedoman tersebut. Kecuali pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung, namun pada saat selesai konstruksi, business owner tetap harus menyerahkan data kunci tahap konstruksi ke wali data. Jadi pada saat pedoman ini diluncurkan, paket-paket pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung itu tidak diwajibkan menerapkan kolaborasinya, karena berdasarkan pengalaman kami pada saat konstruksi berlangsung itu tidak mudah mengganti workflow atau bisnis proses yang ada di dalamnya yang sebelumnya mungkin konvensional beralih ke digital, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya. Mungkin kalau ada klarifikasi mungkin bisa disampaikan Bapak Ibu. Ini pertanyaan pertama di chat Zoom. Mungkin selain di chat Zoom, barangkali Bapak Ibu ingin langsung bertanya, kami silakan. Izin bertanya, Pak. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak, atas waktunya.
Saya Lutfi Pak, konsultan supervisi di paket di Aceh Pak, di paket pembangunan jalan dan pengganti jembatan. Sebelumnya terima kasih Pak atas paparannya. Saya ingin menanyakan Pak, itu kan tadi di poin keempat kalau tidak salah ya, itu pekerjaan konstruksi yang sudah selesai dilakukan maka business owner dan bla 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 menyerahkan data kunci tahap konstruksi ke wali data gitu Pak ya. Nah ini kan berarti kan pekerjaan konstruksi yang sudah selesai. Yang saya ingin tanyakan pada saat ini konstruksinya sedang berlangsung gitu Pak kan? Itu nanti kira-kira seperti apa implementasinya itu Pak? Misalnya data-data apa yang kita butuhkan untuk BIM ini untuk menjadi database yang akan kita serahkan ke wali data tadi Pak. Jadi maksudnya gini, pekerjaan kita kan sedang katakanlah 2/3 waktunya sudah berjalan gitu Pak. Kebetulan pekerjaannya MIC gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaan Bapak Lutfi dari Aceh. Izin saya share screen Pak. Di pedoman data kunci untuk fase konstruksi itu adalah berupa permodelan BIM LOD 500 Pak. Kemudian reality capture baik menggunakan LiDAR maupun fotogrametri progress 100% dalam format 3MX, 3SM, LAS. Kemudian berikutnya data hasil quality control saat kegiatan konstruksi berlangsung seperti pengetesan uji, besi, fondasi, dan lainnya. Ini informasi kunci mungkin LOD 500 yang dimaksud adalah ini ada di ketentuan 3D model sebentar. Ketentuan 3D model naik. LOD 500 adalah LOD 350 yang sesuai dengan kondisi aktual terbangun, tetapi mempunyai atribut data di bawah seperti ini, Pak. Dari 3D-nya ada informasinya. Jadi LOD 500 adalah LOD 350. LOD 350 merupakan kumpulan dari LOD 300. Ya. Jadi nanti properties atribut di dalam 3D model itu ada keterangannya ini Pak, file 3D-nya. Mungkin itu jawabannya Pak, mungkin ada pertanyaan atau diskusi Pak. Berarti kita sedang berjalan ini harus menyiapkan juga Pak ya, kayaknya kalau saya lihat tadi ada semacam expertnya gitu Pak, expert BIM-nya atau ahli BIM-nya gitu Pak ya. Sementara kan pekerjaan kita sedang masa konstruksi gitu Pak. Iya, jadi gini Pak, bisa dikerjakan setelah konstruksi selesai Pak. Karena ini kan aset terbangun ya. Kalau kita lihat di data kunci untuk konstruksi, ini saya kembali lagi ke atas. Data kunci untuk konstruksi itu adalah permodelan BIM LOD 500 dan reality capture. Jadi nanti ada data 3D-nya, ada hasil reality capture-nya juga Pak. Hasil LiDAR atau hasil fotogrametri gitu. Iya. Mungkin bisa dikasih masukan juga yang dimasukkan data ASPI drawing-nya juga Pak ya. Oke Pak. Baik, mungkin kami pertimbangkan. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Ya, saya izin stop dulu. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin bisa bertanya langsung sambil saya coba cari pertanyaan di Zoom chat. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Iya. Saya Tony Eprinadi dari Aceh. Kalau Pak Lutfi tadi mungkin pekerjaannya sudah 2/3 berjalan. Kalau saya sudah hampir selesai Pak. Dari 3 kriteria tadi, mungkin kami sebagai konsultan supervisi dari pemodelan yang di awal dengan yang teknik LiDAR segala macam, mungkin poin ketiga mungkin kami siap Pak. Cuman untuk pemodelan tadi terus terang mungkin kita butuh waktu Pak ya. Apa mungkin bisa dibantu ada semacam bimbingan teknis atau apa, atau memang akan ada ahli khusus yang untuk 2 metode yang di atas sebelum yang poin nomor 3 tadi Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak. Jadi pada saat kegiatan konstruksi berlangsung di mana pedoman ini baru diluncurkan, requirement-nya adalah nanti serah terima data itu berupa 3D, LOD 500, dan reality capture. Memang ini dikerjakan oleh tenaga ahli BIM, Pak. Kemudian untuk reality capture ini bisa dilakukan dengan menggunakan LiDAR atau fotogrametri, atau fotogrametri pun bisa dilakukan dengan foto menggunakan drone yang misalnya DJI Phantom 4 Pro, Mavic, seperti itu Pak, itu bisa dilakukan. Nah, maksud saya gini Pak, untuk LiDAR sendiri kan kita harus ada izin khusus ya sepertinya Pak, untuk teknik LiDAR ini. Iya, teknik LiDAR ini izin khususnya jika wilayah terbangnya itu berada di daerah larangan terbang biasanya Pak. Harus berkoordinasi dulu dengan Airnav dan juga otoritas bandara untuk bisa menerbangkan drone-nya dengan ketinggian tertentu, dan itu pun setahu saya di atas 150 Pak, zona terbangnya. Dan itu bisa dilakukan, mungkin kalau yang biasa melakukan sudah banyak ya para vendor-vendor yang melakukan kegiatan LiDAR seperti itu Pak, dan mereka udah biasa melakukan termasuk sekalian perizinannya gitu Pak. Mohon maaf Pak, saya potong dikit. Terkait pengambilan LiDAR itu kan kita ngedrone ya Pak. Untuk drone pilotnya itu apakah harus memiliki sertifikat atau tidak, atau bebas gitu Pak? Saya nanya itu aja sih Pak. Apakah harus bersertifikat? Jelas Pak Jis. Sekalian jawab Pak Tony sama Pak Pak Sudirman. Izin Bapak Ibu, saya Sena dari DPS, saya dari Bintek Jalan dan Jembatan. Jadi untuk yang reality capture ini, kita di Bintek Jalan dan Jembatan itu udah punya satu unit drone LiDAR yang bisa kita pinjamkan ke masing-masing Bapak dan Ibu Satker, terutama Satker Perencanaan. Nanti sistematikanya itu nanti kita silakan, misalnya kalau misalnya ada paket baru, nanti tinggal bersurat. Nanti itu pilot dan sebagainya untuk tahun depan itu bakalan ada kami sediakan. Dan jadi Bapak dan Ibu nggak usah pusing nih, terutama yang kayak dari tim Satker Perencanaan. Jadi untuk akuisisi itu dari kita, nanti pengolahan data juga kita bantu. Untuk apa? Ya untuk penunjang yang BIM ini. Tadi ada pertanyaan dari Pak Tony juga secara perizinan dan lain-lain. Itu memang secara konsep kan kita harus koordinasi dengan Direktorat Perhubungan Udara. Itu kita udah biasa ngelakuin juga. Pokoknya kita nggak ribet-ribet di sini Bapak dan Ibu. Kita udah sering ngurusin ini dan ini bukan menjadi masalah. Reality capture ini salah satu kalau memang ada kesepakatan di sana volumenya itu di take off dari sana. Kalau enggak ya kita tetap manual kayak biasa pakai total station, cuma delivery-nya pakai BIM, udah itu aja gitu. Ini bukan hal yang baru kayak kita wajib pakai ini, enggak, kita enggak wajib pakai ini. Cuma kalau dinilai teknologi ini bakal memudahkan, ini alatnya udah ada nih dari kita, nanti kita pinjamin dari Bina Marga Pusat kayak gitu. Nanti Bapak dan Ibu yang dari tim PPK Perencanaan atau dari Satker P2JN, kalau misalnya ada paket baru, udah mulai bisa bersurat ke Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Kita ada satu unit drone LiDAR yang bisa kita pinjamkan, dan nanti kita akuisisi bareng. Mungkin drone pilotnya kita sediakan yang udah udah ada SIM-nya lah bahasa kitanya, dan nanti kita bakalan bantu untuk olah datanya. Nanti at least datanya itu udah bisa dipakai sebagai data primer buat RTA-nya atau buat ED-ED-nya kayak gitu. Cuma kalau untuk konstruksi nanti balik kayak yang tadi kita sepakati dulu, ini bisa dipakai untuk pembayaran atau enggak gitu. Kita bukan pakai teknologi ini buat nyusah-nyusahin, cuma kalau emang bisa kita efisiensi kita pakai ini. Kayak gitu Pak Aziz. Biar enggak muter-muter Pak Aziz. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir Pak, terkait LiDAR tadi Pak. Selain LiDAR apa bisa menggunakan semacam fix 4D, drone deploy? Makasih Pak.
Siap. Bisa, Jadi Pak. ini Pak, jadi kita udah ngaji yang Pix4D itu juga. Cuma ini tergantung sebenarnya ya unit akuisisinya Pak. Realme yang kita pakai itu apa? Kalau drone itu kan kita tahu dia itu proyeksiin dari fotonya kayak gitu Pak Tony. Jadi kalau misalnya dari fotonya itu ya kita nilai aja nanti secara akurasi. Kalau menurut saya Pak ya, saya udah ngelakuin beberapa pengkajian juga, itu emang untuk pembayaran nggak valid Pak. Cuma kalau untuk misalnya jadi data dasar buat DD, menurut saya itu fair enough aja, nggak apa-apa sebenarnya. Cuma kalau kita bicaranya ini nanti bakalan jadi backup kita buat pembayaran, itu saya pun nggak pede. Even leader aja saya nggak pede untuk ngomongnya bisa digunakan kayak gitu Pak. Cuma memang balik lagi kayak yang tadi Pak, kalau memang ada kesepakatan, udah ada pengkajian kayak gitu ya, contohnya ada survei bersama dari teknologi yang digunakan ini, mungkin kombinasi antara apapun itu teknologi yang digunakan dan ternyata valid, udah dibandingkan beberapa kali dengan teknologi yang manual yang biasa kita pakai kayak total station, ada kesepakatan bersama itu nggak apa-apa. Cuma di pedoman ini sebenarnya nggak ngatur itu Bapak dan Ibu sekalian. Itu kan lebih ke teknisnya kita terhadap pengukurannya. Pedoman ini hanya mengatur terkait implementasi BIM-nya aja sebenarnya. Jadi ini garis besar kayak teknologi yang direkomendasikan aja sebenarnya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita mau bicara ini kita boleh pakai nggak Pak, ini kita boleh pakai nggak, itu sebenarnya kamarnya nggak di sini kayak gitu. Yang disampaikan Pak Aziz ini dan tim Direktorat Pembangunan Jalan hanya kita mengimplementasikan ini delivery-nya aja kayak gitu loh Bapak dan Ibu, biar nggak kemana-mana. Jadi biasanya kita manual untuk yang tadi data-data semuanya sekarang udah digital. Oh ini biar saya sampaikan di sini biar ini nggak kemana-mana Bapak dan Ibu. Soalnya kalau kita mau bahas, kita boleh pakai ini nggak, valid nggak hasilnya, itu sebenarnya diskusinya nggak bakalan putus-putus dan juga nggak bakalan ada di lingkup pedoman BIM ini sebenarnya kayak gitu. Kayak gitu ya Pak Doni, sebenarnya boleh Pak, ada beberapa jalan tol kita, jalan tol di Sumatera, itu dia pakai apa sih MMGPS yang udah digabung, nggak ada joint survey lagi, itu aman. Cuma balik lagi, PPK-nya bakalan setuju atau enggak kayak gitu. Kalau kita di Bintek Jalan dan Jembatan cuma sekedar merekomendasikan aja, ini ada teknologi ini, ada ini bisa dipakai, kalau mau kita evaluasi sama-sama, sok kita evaluasi sama-sama kayak gitu. Cuma sekali lagi, apa sih namanya, itu harus ada uji konsistensi dan juga valid datanya itu kayak gimana. Cuma sekali lagi itu nggak dibahas di pedoman ini. Pedoman ini tuh hanya ngebahas bagaimana kita nge-delivery BIM di setiap pakai jalan dan jembatan. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Sena. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan Pak Sena tadi, kalau misalnya datanya hasil survei leadernya dipakai untuk acuan bersama untuk kegiatan konstruksi misalnya, semakin akurat semakin bagus. Tetapi kalau di fase konstruksi ketika selesai itu kan yang diminta lebih ke aspect-nya gitu ya, aspect model, sehingga kita membutuhkan capture dari realitinya seperti apa, dan itu pun bisa dideliver dengan teknologi LiDAR maupun dengan teknologi fotogrametri ya, asal hasil dari pengolahan datanya itu sudah merepresentasikan dari apa yang ada dibangun di lapangan. Karena fasenya nanti data kunci ini dipakai untuk operation maintenance dari aset itu, untuk jalan itu. Misalnya suatu saat ada peningkatan jalan, ada pengembangan fasilitas kawasan, data ini dipakai kembali kita. Baik, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Kami persilahkan. Saya mungkin Pak Abdullah Mufid mau bertanya. Silakan Bapak. Makasih Pak atas waktunya. Sehubungan pertanyaan Pak Lutfi tadi Pak, yang dari Aceh. Kebetulan proyek mereka naik, tapi berupa konstruksi. Sementara di proyek kami naik, tapi dia long segment Pak. Apakah perlakuannya juga nanti dapat dikerjakan oleh tenaga ahli tim setelah pasca konstruksi Pak? Itu pertanyaannya Pak.
paket kami long segment tapi mic. Di mana mic ini Pak? Long segment ini ada pelebarannya Pak, dari 6 meter menjadi 7,5 meter. Itu Pak, mohon inputnya Pak ke kami, informasinya. Terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, long segment itu maksudnya pelebaran jalan untuk proyek jadi preservasi. Paket kami, ya preservasi Pak. Jadi paket kami pengawasan teknis jalan dan jembatan dalam arti preservasi Pak, preservasi jalan dan jembatan. Jadi dia bukan konstruksi tapi long segment. Nah di long segment ini kebetulan ada peningkatan jalan sepanjang 54 km itu pelebaran Pak dari 6 meter menjadi 7,5 meter. Cuman proyeknya bukan konstruksi tapi long segment Pak. Baik Pak. Artinya pada saat Bapak mengerjakan proyek itu pastikan ada gambarnya Pak ya? Ada Pak. Nah dari gambar itu pasti juga nanti kan ada as-built modelnya, as-built drawingnya. Ya, nah dari as-built drawing itu nanti dibuat permodelannya Pak. Itu yang nanti membentuk LOD 500 yang sudah terbangun plus data hasil reality capture-nya Pak. Ya Pak. Masih tetap bisa dikerjakan Pak itu. Oh ya nanti tapi pasca konstruksi Pak ya kira-kira akhir Desember ini Pak selesai, berarti itu baru bisa kita kerjakan setelah sudah siap aspek drawing dan data capture tadi Pak. Iya betul Pak, dikerjakan nanti setelah konstruksi selesai Pak, karena di pedoman ini tidak mengintercept proses konstruksi yang berlangsung dengan workflow baru, tapi nanti setelah selesai gitu Pak. Nah untuk proyek baru diterapkan. Maksud saya Pak, kan 31 Desember kita kan sudah selesai itu. Jadi tenaga ahli BIM ini maksudnya tenaga ahli BIM dari perusahaan begitu Pak? Bisa Pak, bisa. Oke kalau gitu Pak. Oke. Ya. Oke, makasih Pak. Makasih Pak infonya Pak. Iya, sama-sama Bapak. Izin melanjutkan pertanyaan di chat Zoom. Apakah nantinya dari Ibu Nurul Core Team ya, apakah nanti dalam pedoman ini akan diwajibkan ke satu program BIM, misalnya Revit atau Tekla? Karena kemungkinan akan berbeda antar penggunaan BIM saat perencanaan dan konstruksi. Apakah software itu bisa saling mendukung nantinya atau bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi di pedoman ini tidak diwajibkan ke satu program tertentu, ya. Dan software BIM itu memiliki fungsi interoperability. Jadi walaupun berbeda aplikasi, itu bisa dipakai interoperabilitasnya ya. Misalnya gini. Pada saat perencanaan yang digunakan adalah Tekla gitu ya misalnya ya. Nah, ketika perencanaan itu sudah menggunakan Tekla, maka untuk membuat semacam seperti detailing itu memang idealnya menggunakan platform yang sama dengan Tekla gitu ya. Tetapi kalau misalnya si penyedia jasa konstruksinya itu menggunakan platform yang lain ya mau nggak mau harus meremodeling di dalam platform barunya di Revit misalnya untuk membuat construction documentation-nya misalnya seperti itu. Tetapi dua software ini masih bisa dipakai untuk misalnya analisis schedule-nya misalnya 45D. Misalkan dikeluarkan file AFC-nya tanpa harus memodelkan, itu masih bisa. Itu. Jadi di pedoman ini tidak di satu software tertentu.
Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Nurul ya. Izin Pak Aziz, ada pertanyaan juga dari YouTube. Apakah boleh juga untuk kita jawab, Bapak? Boleh, Bu. Izin untuk saya sampaikan, Pak, dari Ibu Indah Sari mau bertanya, dengan penerapan BIM ini, apakah bisa memungkinkan atau memastikan untuk tidak review desain saat pelaksanaan konstruksi berlangsung? Terima kasih, Bapak. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, berdasarkan pengalaman kami, ketika perencanaan itu sudah menggunakan BIM, itu akan semakin mendekati kondisi existing lapangannya. Artinya, proses review design akan semakin berkurang atau semakin kecil, bahkan mungkin tidak perlu. Itu ya. Semakin presisi di dalam merencanakan, maka pada saat eksekusi akan semakin cepat tanpa harus direview ulang. Ketika perencanaannya tidak menggunakan BIM, proses review itu di pengalaman kami juga pasti ditemukan. Dan itu cukup menghambat juga di eksekusi pekerjaan di lapangan, sehingga harapan dari pedoman ini adalah di fase perencanaan itu sudah membuat digital twin dari apa yang akan dibangun. Sehingga pada saat masuk ke lapangan itu sudah less problem, artinya tidak perlu harus ada review design yang cukup besar, sehingga proses pembangunan juga akan semakin cepat. Mungkin itu, Bu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Bapak. Terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan, Pak, dari Bapak Lea Temia Leonardo. Lihat hasil pertanyaan konsultan Abdullah Mufid, apakah bisa program BIM di masing-masing, misalnya bidang JBH, bidang pembangunan jalan, bidang jembatan, bidang preservasi, dan lain sebagainya. Mohon arahan. Pertanyaannya, mohon maaf kurang jelas, Bu. Pertanyaannya adalah, melihat atas pertanyaan konsultan Abdullah Muhid, apakah bisa program BIM dilakukan di masing-masing bidang, misalnya bidang JBH, bidang pembangunan jalan, bidang jembatan, bidang preservasi, mohon arahannya. Maksudnya membangun tim BIM sendiri gitu? Ya, mungkin maksudnya seperti itu, Bapak. Oh, ya. Ya, jadi gini, untuk di bidang dari sisi organisasi PUPR itu di dalam pedoman ini itu ada dua, di kategori ada 3, yakni di business owner, dalam hal ini dari unit organisasi, kemudian ada dari Pusdatin juga, itu termasuk business owner, kemudian ada yang business user. Nah, business user ini melibatkan PPK dan juga penyedia jasa. Seperti itu kira-kira. Kalau misalnya dari organisasi di PUPR yang membangun timnya sendiri, misalkan di core timnya, itu tidak masalah. Itu misalnya ada pekerjaan yang swakelola ya, dan itu membangun timnya sendiri. Itu termasuk di business user, karena di core team itu juga bagian dari di pedoman ini sudah termaktub gitu, Bu. Itu nggak masalah artinya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Saya beralih ke pertanyaan Zoom yang cukup penting juga ini. Izin bertanya dari Bapak atau Ibu Eri ya. Untuk penerapan BIM ini diperlukan software berlisensi dan operator BIM. Bagaimana apabila dalam kontrak tidak terdapat tersebut? Nah, di pedoman ini sudah masuk di pembiayaan. Saya coba share screen. Nah, di anggaran BIM. Mungkin tadi di video tidak tersampaikan. Jadi terkait dengan pembiayaan BIM ini di pedoman masuk ada anggarannya. Jadi komponen pembayaran untuk perencanaan ini berdasarkan manual. Ya. Komponen tenaga ahli BIM
ini dibuktikan dengan jejak digital penggunaan CDE sebagai pengganti fungsi absensi. Jadi jejak digital di CDE ketika tidak ada jejaknya maka bisa dibilang tidak ada absensi di sana. Kemudian tenaga ahli BIM, koordinator dan BIM spesialis mengacu pada billing rate tenaga ahli nasional sesuai dengan keputusan Menteri nomor 524 KPTS M 2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konstruksi. Kemudian tenaga BIM modeler disetarakan dengan billing rate operator basis data di Inkindo. Kemudian komponen software berupa sewa dan pembelian lisensi dan komponen hardware berupa sewa atau pembelian unit. Ini ketentuan pembiayaan untuk hasil perencanaan. Sedangkan di fase konstruksi, karena kegiatan bisnisnya itu berupa menghasilkan produk fisik, maka BIM-nya juga menghasilkan data. Dalam hal ini, pembiayaannya berdasarkan dari persentase nilai konstruksinya dengan produk berupa BIM Execution Plan, kemudian LOD 350 MC0 dalam folder publish ya, kemudian dokumentasi 2D subdrawing dan 3D BIM LOD 400 Lumin itu sampai dengan selesai proyek. Serah terima aset, ini ada bobotnya masing-masing, kemudian 3D BIM untuk kegiatan pengendalian konstruksi berupa 4D 5D, Lumin itu sampai dengan proyek selesai, dokumentasi pekerjaan melalui Reality Capture, ini masuk, dan dashboard konstruksi. Nah ini semua ada bobotnya yang merupakan nilainya 0,3 sampai dengan 0,5% ini di dalam pedoman ini diatur seperti itu terkait dengan anggaran BIM. Slide subset. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Eri. Izin Pak, ingin bertanya Pak. Silakan Bapak. Pak, nama saya Pak Adi Meliawan Pak dari Sarket P2J Aceh Pak. Baik, ini Pak terkait dengan KAK tadi yang Bapak sampaikan Pak dari pedoman ya. Itu kan tadi kan ada tenaga ahli Pak atau sejajarkan dengan tenaga ahli. Kalau misalkan Pak dalam ini kita kan baru Pak di Aceh juga kalau memang ada rencana menggunakan bentuk paket-paket pembangunan jalan atau jembatan Pak. Mohon arahan Pak, tadi kan disampaikan untuk remunerasinya kan menggunakan permen PU Pak yang untuk tenaga ahli. Itu kalau dalam gratifikasinya gimana Pak? Biasanya kan tenaga ahli kita mengakuinya sebagai tenaga ahli kalau ada sertifikat keahlian Pak. Sedangkan ini kan berdasarkan jejak digital dari absensi atau CDE kan itu kan tidak bisa dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam penentuan billing rate dia Pak. Apakah dia mudah, media atau utama Pak? Mohon arahan Pak. Makasih Pak. Baik, mungkin nanti saya dibantu dari DPSI yang menjelaskan. Mungkin saya dari pedomannya dulu. Saya izin lagi ya. Jadi di pedoman ini juga disampaikan terkait dengan kebutuhan tenaga ahli dan kualifikasinya Pak. Memang terkait dengan sertifikasi keahlian tenaga ahli BIM ini memang cukup baru di Indonesia dan SKKNI pun baru tahun kemarin Pak tahun ini diluncurkan di tahun 2023. Artinya kita di Indonesia saat ini LSP sedang disiapkan untuk sertifikasi tersebut ya. LSP-nya untuk memberikan sertifikasinya. Kemudian di dalam pedoman ini juga kami sertakan terkait dengan kompetensinya yang mengacu kepada SKKNI nomor 3 tahun 2023. Ini ada seperti ini. Jadi memang saat ini masa transisi ya, di mana untuk tenaga ahli ini belum ada LSP yang mengeluarkannya, sehingga disetarakan dengan tenaga ahli yang ada. Mungkin dari DPSI bisa membantu menjelaskan penyetaraannya ini. Terima kasih. Baik, izin izin juga dari tim Satker P2 JN Aceh, saya coba elaborasi sedikit Pak. Jadi yang bisa saya jelaskan itu pertama saya ingin ngejelasin apa yang udah kita susun di Bina Marga dan apa status yang ada sekarang.
Kalau bisa dilihat di layar, izin Pak. Jadi kita untuk KAK perencanaan, mungkin yang saya bahas pertama adalah KAK perencanaan. Itu kita udah rilis pedoman yang terbaru dalam penyusunan KAK perencanaan. Cuma di dalam KAK tersebut, emang ada 2 personil yang ditambahkan kalau misalnya paketnya menggunakan BIM. Yang pertama itu ada manajer BIM dan juga tenaga ahli gambar AutoCAD bakalan dikonversi ke BIM engineer. Ini untuk tenaga ahli. Ini informasi dulu aja ya Pak, bagi Bapak dan Ibu juga dari tim perencanaan yang belum terupdate. Ini udah ada di NSPK kita, NSPK Bina Marga, bisa dicek di website, itu nomor 2 tahun 2023, baru rilis di tahun ini. Dan ini untuk teknisi. Setelah kita merilis KAK ini Pak, pedoman KAK ini, baru Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ngerilis keputusan dirjen mereka tentang penetapan Jabker, jabatan kerja, yang terkait BIM ini juga. Itu didasari namanya SKKNI yang dibaca Pak Aziz tadi, nomor 3 tahun 2023. Ini rilisnya Mei kemarin gitu Pak. Mei kemarin, di mana ada beberapa kualifikasi tenaga ahli yang tadi kayak ada BIM manajernya, itu ada muda dan madya, ini tenaga ahlinya. Dan ini kualifikasi teknisi atau analis dan subprofnya lah bahasa kitanya. Itu ada beberapa. Jadi di sini nanti berhubung pedoman KAK kita udah rilis duluan, mau nggak mau kita menyesuaikan dengan ini nanti ditata di pedoman BIM yang tadi. Cuma untuk sementara benar Bapak dan Ibu, jadi kita belum ada LSP-nya terkait yang BIM ini. Jadi kemarin baru ada satu asosiasi yang ngambil LSP terkait komputasi konstruksi ini, namanya Institut BIM Indonesia, saya lupa, Institut BIM Indonesia, Institut BIM IDN. Jadi mereka nanti yang sebagai LSP untuk tenaga ahli dan juga teknisi ini, seperti itu Bapak dan Ibu. Cuma memang ini kan berproses ya Bapak dan Ibu, maksudnya dia rilis di tahun yang sama, tahun 2023 ini, dan memang belum ada yang tersertifikasi di Indonesia. Cuma mereka lagi memetakan butuh berapa gitu, kita di Indonesia butuh berapa kayak manajer BIM, butuh berapa kayak juru gambar BIM kayak gitu, dan lagi dipetakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang bertanggung jawab terkait SKK dan SKA ini. Jadi untuk sementara Bapak dan Ibu, ini kita lakukan paralel dulu aja. Sementara kita menunggu kabar LSP-nya ini udah fix di Institut BIM ini sebagai lembaga verifikasi SKA-nya. Kita mempersiapkan ini dulu aja, mempersiapkan kematangan dari penyedia jasa kita yang biasa aja. Jadi dari teman-teman Satkar mungkin di sini kan ada penyedia-penyedia jasa kita yang biasa berkontrak dengan kita minta mereka mempersiapkan ini dulu yang terkait itu. Jadi paket-paket yang baru, gimana sistemnya untuk paket-paket yang baru ke BP2JK-nya, kemarin kita udah konsultasi juga ke tim Bina Konstruksi ini Bapak dan Ibu. Jadi kata mereka itu untuk sementara bukti mereka berkompetensi terkait ini terkait jabatan ini itu apa? Itu sementara bisa melalui sertifikat eksternal dulu aja. Itu jawaban dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sertifikat eksternal. Selagi menunggu SKA-nya ini bakalan ada dan diterbitkan secara resmi di Indonesia. Kalau ditanya sekarang udah ada atau belum, seingat saya, info yang saya dapat itu belum ada di Indonesia. Palingan nanti di akhir tahun atau di awal tahun 2024 itu SKA-nya baru ada. Pas SKA-nya itu baru ada, kita baru setiap pengadaan paket baru yang menerapkan BIM, itu baru diwajibkan sesuai dengan kebutuhan tenaga ahlinya. Contohnya dinilai, kan manajer BIM ini pasti butuh 1 untuk paket perencanaan. Baru diwajibkan SKA-nya mungkin kalau untuk paket yang dengan lingkup kecil mudah aja nggak apa-apa. Cuma kalau paket yang lingkup besar itu wajib madya kayak gitu. Dan juga untuk tenaga ahli gambar CAD ini sebenarnya sama aja Bapak dan Ibu. Dulu untuk paket ini kita butuh berapa juru gambar kayak gitu. Disesuaikan aja, cuma namanya sekarang ya juru gambar BIM, ada levelnya, ada level 2 dan level 3. Ini untuk teknisinya. Cuma memang Bapak dan Ibu ini informasi aja, jabatan ini tuh belum ada SKA sama SKK-nya. Kita lagi nunggu yang ini LSP-nya tadi. LSP-nya ini untuk valid ngeverifikasi sumber dayanya untuk sebagai
sebagai jabatan kerja ini. Makanya kan di sini udah banyak hadir penyedia jasa ya Bapak dan Ibu. Ini sekalian info aja, silakan dipersiapkan untuk kebutuhan SDM dari perusahaan-perusahaannya masing-masing. Cuma yang bisa saya jelaskan saat ini itu dulu Bapak Punten yang dari Satker P2JN Aceh. Jadi yang bisa kita sampaikan sekarang ini. Jadi kita udah emang koordinasi sama ini apa sih? Saya lupa direktoratnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ini ada direktoratnya. Direktorat Kelembagaan, Punten, Direktorat Kelembagaan, dan dari mereka itu sementara dibantu dengan sertifikat eksternal dulu aja kalau emang dibutuhkan pengadaan personil ini katanya. Selagi paralel untuk LSP-nya ini valid. Kayak gitu Bapak dan Ibu. Punten Bapak dan Ibu yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau diragukan terkait ini, soalnya memang iya silakan Pak. Izin Pak. Iya silakan Pak. Mau melanjutkan tadi Pak. Jadi ya, gini Punten, Pak. halo. Alin ya. Nah gini Pak, jadi kan ini kita misalkan kita ada paket baru Pak untuk dilelangkan. Itu berarti apabila nanti dalam penyedia jasa dalam mengunggah untuk penawaran Pak, apabila tidak memenuhi berarti untuk kualifikasi BIM ya Pak. Apabila tidak memenuhi berarti nanti mereka gagal Pak. Karena kan setahu saya itu kan BIM ini udah dilakukan dan digunakan di tol Pak, banyak di tol. Sedangkan kalau di tol yang KK sendiri itu kan tidak ada Pak. Sedangkan paket tol kita kan juga jumlah dengan reguler kan terbatas Pak. Kemungkinan besar kualifikasi atau tenaga SDM yang BIM ini kan kurang Pak. Atau tidak mencukupi dengan proyek untuk pakai-paket perencanaan yang ada Pak. Itu gimana Pak tanggapan? Mungkin kebanyakan nanti akan berpotensi gagal lelang Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kalau dari saya ini Bapak, jadi kita kan emang udah ada dasar KAK yang baru ya Pak ya. Udah ada dasar KAK yang baru kalau penerapan BIM dasarnya ini. Itu nomornya yang ini ya Pak. Itu ada personel BIM-nya dilampirkan di sana. Jadi mau nggak mau sebenarnya semua orang yang ikut di lelang itu, ini koreksi saya kalau salah ya Pak. Semua tim yang ikut di lelang itu mau nggak mau juga menginput atau memasukkan list nama yang ada personel BIM-nya kayak gitu. Jadi kalau dari saya memang kalau mereka nggak memenuhi di sana, nanti kita bisa bantu klarifikasi sebenarnya ke tim ininya, ke Direktorat Jenderal Bina Konstruksinya. Soalnya setelah kita koordinasi dengan mereka kemarin, Pak, izin memang mereka menjelaskan sementara dibantu buktinya itu pada saat pelelangan dengan sertifikat eksternal dulu aja. Jadi nanti ada sertifikat pelatihan apa yang udah mereka ikuti, yang menjelaskan mereka itu berkompetensi di bidang BIM ini, dan juga pengalaman tertentu. Kalau pengalaman ini bisa dilihat di sini Pak. Kalau dari KAK kita itu untuk manajer BIM itu minimal 5 tahun dengan 3 tahun setidaknya sebagai BIM engineer atau koordinator. Mereka setidaknya punya pan clearing atau surat yang menyatakan mereka udah melalui posisi ini. Dan untuk yang tenaga ahli kita juga yang untuk BIM engineer ini yang pengganti juru gambar itu minimal at least 2 tahun berpengalaman dalam pemodelan BIM kayak gitu. Jadi kalau memang kan SKK dan SKA-nya tadi belum ya Pak ya. Jadi memang dibantu sertifikat eksternal tadi. Jadi mereka ikut pelatihan di service provider apa kayak gitu, itu dilampirkan aja. Kita klarifikasinya dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kayak gitu. Cuma kalau yang gagal tadi saya kurang ini Pak, soalnya bakalan semuanya itu bakalan harus memasukin penawaran dengan ada tim BIM-nya juga kayak gitu Pak. Oke Pak. Assalamualaikum Pak. Ketinaran Pak. Siap. Saya menambahkan saya Irwan Saputra, SD dari Aceh juga, dari Pak. Dari konsultan supervisi. Jadi ini nambahkan sepertinya halnya tadi Pak Ade sampaikan, itu kan untuk ini berbasis BIM ini hanya dilakukan pada konsultan pengawasan dan konsultan perencanaan. Yang nantinya kalau saya lihat ya. Jadi waktu pelaksanaan di konsultan pengawasan itu biasanya kita akan terjadi ada keterlambatan Pak. Misalnya mobilisasi konsultan yang terlambat dari fisik. Itu biasanya ada sering terjadi Pak.
Jadi hal ini akan mengganggu juga untuk MC0-nya untuk di konsultan nantinya, Pak. Itu aja, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, kalau itu kan udah jadi ini umum ya Pak ya. Jadi kan sebenarnya personil yang disetujui itu at least harusnya dimobilisasi secara langsung kayak gitu. Cuma ya dengan BIM ini jadinya bakalan kebaca semuanya Pak. Jadi kalau misalnya telat di sana mau nggak mau CDE-nya itu udah harus jalan sebenarnya Pak Irwan. Jadi cuma ini nggak ada hubungannya dengan yang personil tadi. Cuma emang jadinya kalau misalnya ada telat dan apa-apapun jadinya itu emang ke-track semua Pak, di CDE yang tadi. Soalnya di permohonan awal tadi kan Pak Aziz sudah jelasin tiap paket yang mengimplementasikan BIM itu ada permohonan pembukaan CDE, itu CDE-nya dibukakan di Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Jadi kalau personilnya belum ada itu bakalan lama di sana juga kayak gitu, kelihatan pendingnya bakalan di sana. Takutnya terjadi ini ya Pak. Jadi apa Pak? Masalahnya ke data kita juga kan. Jadi cuma data menurut saya nggak bakalan worries Pak, nggak bakalan worries. Dari pengalaman kita juga itu bakalan kesusul semua. Contohnya sekarang IKN ada Pak Leo tadi yang nanya juga, punten Pak Leo, itu work smoothly semua gitu Pak, berjalan dengan smooth semua dan keterlambatan data itu dapat dikontrol juga menurut saya, apalagi dengan CDE ini. Pokoknya intinya Bapak dan Ibu, kita nggak bakalan ngerekomendasiin penerapan ini kalau itu nyusahin Bapak dan Ibu. Izin Pak, ingin nanya lagi Pak. Ya. Pak, terkait tadi kan itu mungkin pertama Pak di BP2JK kita kan udah pakai aplikasi simpan Pak. Itu kan jadi nanti bakal banyak yang tersaring Pak untuk tenaga ahli dan personil Pak. Jadi kemungkinan besar Pak ya. Bisa jadi nanti jumlah kualifikasi tenaga ahli yang belum mencukupi Pak, itu satu Pak. Makanya saya sampaikan tadi bisa jadi gagal lelang Pak di beberapa paket Pak, itu satu Pak. Yang kedua Pak terkait dengan biaya sewa lisensi Pak. Kalau untuk ini kan belum di state Pak, memang general sih Pak. Kalau kita mau state ke satu atau satu software kan nggak boleh Pak. Nggak boleh, iya Pak. Umumnya Pak yang digunakan apa Pak? Yang digunakan untuk di dalam perencanaan jalan atau jembatan Pak? Yang kita umumnya familiar Pak, itu satu Pak. Yang kedua Pak, biaya sewanya Pak. Kira-kira taksiran berapa Pak? Karena kami kan sekarang ini belum pernah Pak dan belum mengetahui Pak, itu biasa taksiran sewanya itu berapa Pak? Makasih Pak. Siap Pak Adik, saya menjawab sepengetahuan saya dulu Pak. Untuk yang tadi saya catat dulu Pak, nanti saya diskusikan dengan atasan saya yang terkait itu. Kalau potensi gagal lelang gara-gara aplikasi itu memang ada potensinya, jadinya gara-gara ini SKA-nya memang belum ada kayak gitu. Cuma udah kita wajibkan, cuma SKA-nya belum ada kayak gitu. Nanti bakal gagal lelang di sana. Nanti coba saya follow up yang ini Pak Adik, mungkin kita dari Bina Marga bakalan minta klarifikasi ke Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terkait kepastian yang SKA ini LSP-nya udah valid atau belum. Kalau misalnya udah, kita minta pemetaan di Indonesia itu udah berapa orang yang sertifikasi, dan kalau misalnya ada potensi sertifikasi kayak gitu, nanti kita bakalan kasih sebaran untuk misalnya Bapak dan Ibu kalau ada penyedia jasa, silakan mangga diambil SKA dan SKK-nya kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkait rekomendasi software Pak, ini sependek pengetahuan saya untuk paket perencanaan itu biasanya kita di Bina Marga itu makainya Autodesk. Autodesk ini itu basicnya itu AutoCAD biasa, cuma fiturnya udah banyak untuk perencanaan jalan dan jembatan. Kalau untuk jalannya ada yang Civil 3D, mungkin Bapak dan Ibu udah familiar juga, dan ada Autodesk Revit untuk yang jembatannya. Sebenarnya ada beberapa produk lagi yang bisa digunakan, dan itu antar aplikasinya, contohnya nanti mungkin pada saat perencanaan dan konstruksi beda, itu sebenarnya interoperability-nya udah bagus. Itu contohnya ada yang dari Bentley juga, nama produknya Bentley Pak, ada Bentley Open Road dan sebagainya. Cuma mungkin yang Tekla tadi jarang kita pakai Bapak dan Ibu. Jadi kan ada yang mention Tekla juga, soalnya memang fiturnya untuk jalan dan jembatan nggak menguntungkan itu kayak gitu. Untuk rentang biaya, mungkin yang saya tahu aja itu rentang biaya sebenarnya untuk software ini itu annual Pak. Annual itu maksudnya tiap tahun itu di subscribe atau dibayar kayak gitu. Semua aplikasi, semua software sekarang kayak gitu. Untuk yang dari produk Autodesk itu sistemnya paketan.
seingat saya Bapak dan Ibu, saya cuma menyampaikan informasi aja, saya nggak ngarahin ke satu software tertentu. Jadi untuk yang Autodesk itu ada satu paketan, nama dia bundling, nanti ada yang untuk jalan, untuk jembatan, dia satu akun. Satu akun ini bisa pada saat ini dipakai di komputer ini, nanti dipakai di komputer sana, itu bisa, cuma nggak bisa dipakai bersamaan. Itu tuh seingat saya 35-40 juta untuk satu akunnya per tahun kayak gitu Pak. Cuma memang nanti saya minta bantu klarifikasi Pak Aziz juga, saya belum terupdate di pedoman ini udah jadi ditambahin yang kemarin berapa persen itu atau belum, atau keputusannya jadinya bagaimana. Cuma dari kita kayak gini Pak Ade, sebenarnya kita pada saat untuk KK perencanaan ini kita pernah sosialisasi di Bali. Jadi kita kesimpulan kayak gini Pak, yang kemarin memang kita berharapnya ini nggak ditagihkan untuk yang software. Kenapa? Karena memang biasanya kan penyedia jasa kita itu untuk mengerjakan paket-paket sebelumnya itu kan ada ya, emang ada AutoCAD-nya juga ya kayak gitu, dan emang ada AutoCAD-nya juga, dan apa sih namanya, dan biasanya itu satu software itu digunakan untuk beberapa paket kayak gitu. Kita prinsipnya sama aja sebenarnya, karena software BIM ini juga nggak lepas kayak AutoCAD yang dulu-dulu itu juga kayak gitu Pak. Cuma saya belum terupdate terkait di pedoman ini. Kemarin Pak Aziz sempat diskusi ke saya juga, ini dijadikan berapa persen atau berapa untuk penagihannya. Cuma kira-kira kisaran biayanya kayak gitu Pak. Rata-rata aplikasinya kayak gitu semua. Kalau yang Autodesk tadi sistemnya bundling, itu per satu tahunnya di satu akun itu 35-40 juta. Mungkin Pak Aziz ada yang mau ditambahkan dulu Pak Aziz? Baik. Persen-persen. Sudah ditambahkan Pak Sena. Oh, udah ditambahkan. Ya. Iya. Jadi dikonsumsi itu berupa produk, dan masing-masing produk itu ada presentasinya. Misalkan BIM Execution Plan 10%. Oh, iya. Kemudian ada 3D BIM LD 350 MC0, itu bobotnya 10%. Dokumentasi sub drawing dari BIM 20%. Setelah terima 3D BIM LD 500 dalam folder arsip, bobotnya 15%. Kemudian 4D 5D 15%, dokumentasi pekerjaan 15%, dan dashboard 15%, total 100%. Itu Pak terkait dengan bobot persentase yang ada di pedoman ini. Kemudian ada pertanyaan Pak yang cukup bagus dari Pak Eri terkait dengan pembayarannya itu masuk ke divisi berapa ya Pak? Mohon arahnya gitu. Karena di pedoman ini tidak menyebutkan divisinya, mungkin ada masukan dari DPSI terkait dengan mata anggaran ya nanti. Itu sama ada pertanyaan terkait dengan peran dari BIM manager gitu ya. Karena kalau kita lihat di lapangan itu kan yang produksi data itu kan BIM modeler gitu. Jadi BIM manager itu fungsinya mengawal. Kalau kita lihat di pedoman ini itu sudah ada kompetensinya yang saya coba share ya. Nah, di sini sudah ada seperti menentukan information requirement, merumuskan kebijakan, menyusun petunjuk pelaksanaan lelang, kemudian menyusun rencana task team, nanti sampai mengembangkan solusi berbasis rujukan tempat guna. Kemudian BIM koordinator merencanakan produksi data model, menerapkan penjaminan mutu informasi, membuat dokumentasi, melakukan sinkronisasi alur kerja, menyiapkan perangkat, mengkaji information requirement, dan banyak di sini yang kami ambil dari SKKNI ya. Mungkin itu, mungkin nanti ada pertanyaan yang masih open Pak Sena, mungkin bisa dibantu jawab juga ya. Izin Pak Aziz, Pak Saksena, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 dan kita sebentar lagi akan sholat Jumat, mungkin pertanyaan terakhirnya yang terkait yang di BIM ini masuk ke divisi mana ya, Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Baik, Bu Stephanie, Pak Aziz, saya sebenarnya bukan di kapabilitas untuk ngejawab ini, cuma nanti sepertinya kalau ngelihat sistemnya kayak gini, ini bakalan ada spek khususnya kali ya, soalnya nggak mungkin soalnya di spek umum kita kan nggak ada mention BIM sama sekali. Nanti coba saya follow up Bapak dan Ibu, mungkin Bu Stephanie, Pak Aziz kayak gitu ya, Bapak dan Ibu semua, mungkin kita diskusi juga sama Direktorat Kompetensi, ini sistemnya mau ditaruh di mana kalau emang terlampir mata pembayaran kayak gitu.
Dicatat dulu kayak yang tadi dicatat dulu. Baik, terima kasih. Ada tambahan lagi kah dari Pak Aziz? Sudah cukup, Bu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Aziz, Pak Saksena, tim DPSI Bintek, dan partisipasi Bapak Ibu dalam diskusi terkait pedoman BIM hari ini. Sekali lagi kami mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner evaluasi pedoman BIM yang linknya dapat diakses melalui kolom chat. Alhamdulillah acara evaluasi pedoman BIM hari ini telah selesai. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara hari ini. Sebelum acara kita tutup, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih dan selamat. Izin live ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ini Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Permisi Bu. Ini live tadi itu materi nggak di share ya, di link ya. Materi. Terima kasih. Materi sudah saya share di kolom chat Pak. Izin saya share lagi Bapak. Di mana di share-nya? Di share-nya? Izin di kolom chat Bapak. Saya share lagi. Ya, saya share lagi Bapak. Dibantu share lagi ya. Baik Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih. Terima kasih, izin live Bu. Terima kasih banyak Bu, Bapak semua. Izin live Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapaknya Bu. Tahu dong bukan. Up materi. LGD yang di KUR. Mantan BCDI.